Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, dari survei Indo Research mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo turun di Sumatera dan Jawa Barat. Itu turunnya drastis banget begitu kan ya. Bayangkan ini turunnya elektabilitas Pak Prabowo begitu kan ya, di Sumatera dan di Jawa Barat. Bayangkan ini turunnya sangat luar biasa di situ. Akankah pertanda kekalahan? Dan itu yang menjadi pertanyaan ya. Ke orang-orang itu kan berpatokan pada lembaga survei. Ini kan surveinya ada. Ketika turun malah ya dicaci maki. Ketika naik malah disanjung dan sebagainya begitu kan ya. Apa yang terjadi? Pertarungan survei hari ini sudah dimulai ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Melihat potensi-potensi dari Pak Ganjar di kandang bantengnya saja itu sudah turun. Melihat Prabowo yang katanya notabene di Jawa Barat akan menang, pada hakikatnya turun begitu kan. Apa yang mesti kita lakukan dan pada akhirnya apa ya? Kita lihat saja begitu bagaimana di daerah-daerah yang lain pasti akan turun mereka begitu. Apalagi di Jawa Timur begitu kan. Turunnya sangat drastis, luar biasa turunnya mereka begitu ya. Bahkan alhamdulillah ya ke laut Pak ya. Turut prihatin Pak ya, nggak bahaya tah ya. Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan ya. Perbaiki komunikasi apalagi pas debat ya atau wawancara ya atau cari cawapres yang pinter ngomong. Soalnya itu kelemahan Anda, Pak. Di 2024 Anies Baswedan ya istirahat saja ayah. Ini banyak komentar-komentar netizen begitu kan ya. Terlalu lama Pak begitu kan ya. Kenapa tidak didirikan sama Ganjar saja? Wah, menginginkan masyarakat banyak yang menginginkan duet Ganjar begitu. Artinya apa? Kalau di Sumatera begitu kan ya, di Sumut sudah kalah begitu kan ya. Terus kemudian di Jawa Barat sudah kalah. Apa basis dari Prabowo itu sendiri kalau di wilayah-wilayah yang lain kalah? Di Jawa Timur sudah jelas mereka begitu kan ya, adalah lumbungnya adalah PKB dan jelas itu arahnya Anies Caimin begitu kan. Di Jawa Tengah masih stagnan di situ. Dalam survei Indo Research mengatakan Pak Ganjar di kandang banteng itu kalah besar begitu kan ya. Di situ begitu stagnan tidak naik-naik. Itu di Jawa Tengah. Bisa saja di Jawa Tengah itu imbang antara Prabowo, antara Ganjar dan Anies Baswedan di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi begitu kan ya kalau imbang begitu kan kemungkinan besar di situ mungkin Pak Ganjar agak menang tipis di Jawa Tengah. Tapi belum tentu begitu kan. Karena warga NU yang kemudian basisnya paling kuat itu adalah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya bisa saja Anies Caimin menang di situ begitu. Di Jawa Barat Pak Ganjar sudah tidak ada. Pak Prabowo di situ sudah stagnan tidak naik-naik bahkan turun begitu kan ya. Apalagi di DKI Jakarta, apalagi di Banten yang jelas-jelas lumbungnya Anies Baswedan dan sekarang ada di Sumut begitu kan. Ini menandakan apa coba begitu? Menandakan apakah kekalahan besar? Bisa saja terjadi ya. Bahkan ini beliau masih sendiri wakil saja belum ada ya. Bayangkan begitu kan ya, masih jomblo terus-menerus begitu kan. Padahal kursi presiden sudah dipegang ini begitu kan ya. Ayo sedikit lagi katanya begitu ya. Komentar-komentar netizen lucu aja begitu kan ya. Setidaknya aku di sini, aku di sini. Prabowo ya duet Ganjar ya katanya begitu ya. Kita lihat saja di situ begitu ya. Kasihan banget di umur ya sudah 70 tahun begitu kan ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu? Ya, ini saatnya pensiun Pak begitu kan. Turun aja terus sampai begitu kan ya, bosan saya mendukung Prabowo terus dan keluarga ya. Ini beberapa kali mendukung Prabowo. Saya dulu begitu saya pendukung Prabowo gitu loh begitu ya. Sudah berapa kali? Dua kali begitu kan. Tapi ujung-ujungnya kalah terus begitu. Ya, mungkin dengan akibat saya tidak memilih Prabowo, mungkin Pak Prabowo menang atau apa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu kan. Tapi yang jelas saya kan punya pilihan masing-masing begitu kan ya. Inilah potensi kita. Kenapa Pak Prabowo sudah kalah? Mungkin sudah ditinggal para pendukung-pendukung mereka begitu kan ya, baik dari tokoh-tokoh penting di situ begitu. Bahkan ya yang paling ngeri sekali bahwa Pak Prabowo dicap sebagai orang yang kemudian ya sudah tidak peduli, sudah kacang lupa kulitnya kepada para pendukung-pendukungnya. Itulah kesalahan besar dari Pak Prabowo karena setiap musim itu pasti berbeda begitu ya. Dari survei Indo Research ya, elektabilitas Prabowo turun di Sumatera dan di Jawa Barat. Bayangkan begitu kalau sudah turun gini gimana begitu ya. Survei Indo Research menyatakan elektabilitas bakal calon presiden ya Prabowo Subianto mengalami penurunan di Sumatera dan di Jawa Barat lantaran tak ada lagi sinyal dukungan yang jelas dari Presiden Joko Widodo.
Bahkan semua Prabowo, ya suara Prabowo turun di basisnya yaitu Sumatera Utara dan di Jawa Barat. Juga turun di Jawa Timur dan di Kalimantan. Bayangkan ada 4 mereka. Di Sumatera, di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur dan di Kalimantan, ya, kata peneliti Indoreset itu. Bahkan ya dalam 2 bulan terakhir, yakni Agustus dan September, elektabilitas Prabowo Sumatera turun 40,5% menjadi 38,%. Itu kan turunnya sangat drastis memang begitu kan. Artinya kalau turun drastis seperti itu begitu memungkinkan ada ya wajah baru yang kemudian diinginkan oleh masyarakat. Inilah wajah baru Anies Caimin di situ begitu. Anies Caimin menjadi potensi yang sangat luar biasa. Terus kemudian ya kalau hitung-hitungan dengan beberapa survei yang ada, jelas Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali begitu kan ya. Terus kemudian Banten, Sumut, Makassar dan sebagainya begitu kan. Itu menjadi potensi yang sangat luar biasa untuk Anies Baswedan. Sedangkan yang lainnya tidak ada di situ begitu ya. Bahkan penurunan juga terjadi di Jawa Barat, 46% menjadi 40%, turun 6%, itu sangat memungkinkan terjadi begitu ya. Bahkan ya dari turun dari 46,6% yang menjadi 32,% di Jawa Timur. Kemudian di Kalimantan begitu elektabilitas Prabowo turun drastis 48% menjadi 32%. Ya di Kalimantan juga turun, di Jawa Timur juga turun begitu kan. Apa yang mau diharapkan oleh Pak Prabowo? Ya, lalu kemudian dari mana begitu kan wilayah-wilayah yang lain yang kemudian begitu kan ya yang basisnya Prabowo di mana coba? Itu sudah tidak ada lagi mereka begitu. Maka dari sinilah dengan jalan satu-satunya mungkin agar menjadi calon wakil presiden ya untuk menggait suara di daerah itu begitu. Tapi nyatanya mereka kalah begitu kan. Apa yang mesti diharapkan oleh Pak Prabowo? Nah, itu yang menjadi ya tim-tim yang lain begitu kan, tim pemenangan yang lain begitu kan harus memberikan ya semangat mereka begitu kan ya. Harus bekerja secara maksimal begitu. Bahkan penurunan dapat dianalisis dari ya tidak ada lagi sinyal ya katanya begitu ya ini sinyal dukungan yang jelas dari Jokowi ya. Bahkan Indoreset juga meletakkan yang memetakan elektabilitas 3 capres secara umum. Dari survei itu tercatat Prabowo Subianto ada di posisi teratas meski terlihat tren penurunannya ya. Bahkan elektabilitas Prabowo September 34 ya, lalu sebesar 38,% dan Ganjar 34% dan Anies Baswedan ya pada Agustus 34%. Artinya elektabilitas ini begitu kan cukup relatif di situ begitu dibandingkan dengan ya tahun-tahun sebelumnya begitu kan ya. Dan penurunannya itu mesti ada harapan kepada Pak Prabowo begitu kan ya untuk memenangkan di daerah itu begitu. Tapi yang jelas sekarang kan masih belum cawapresnya masih belum. Ya, Pak Ganjar juga masih belum. Tetapi Anies Baswedan sudah pasti di situ. Tapi yang jelas begitu kan, sudah mendaftar di KPU maka semakin mereka semakin semakin kencang begitu kan untuk sosialisasi terus kepada masyarakat yang ada di bawah begitu. Bahkan survei lembaga dari LSI ya pada 3 sampai 9 Agustus 2003 mengungkapkan Ganjar menduduki posisi puncak dengan elektabilitas 37% begitu kan. Kita tunggu saja di masyarakat. Tapi masih ada Pak Prabowo kan masih belum turun ke bawah begitu kan ya. Secara ada deklarasi apa atau apa begitu masih belum ada di situ begitu. Tapi tunggu saja begitu masyarakat akan melihat di situ begitu ya. Tapi dengan beberapa survei yang ada trennya begitu kan bahwa wah memungkinkan Pak Prabowo ini akan kalah begitu kan ya kalau kita melihat tren yang ada di Sumatera dan di Jawa Barat apalagi di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu jelas-jelas begitu kan kalahnya luar biasa begitu. Ya inilah politik kita begitu tidak dinamis dan belum menentu begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi ya, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.